Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah jamaah yang baru bergabung, hari ini kita masih membahas tema titik lelah seorang wanita. Langsung aja Saskia mau langsung nanya nih ke Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Nah Ustadz Syam. Jadi katanya ya titik lelahnya seorang wanita yang harus menjadi tulang punggung keluarga itu bahkan merasa kayak ya udahlah aku udah capek kayak gitu. Apakah boleh mengeluh dan merasa akhirnya nggak kuat untuk menjalani ini semua walaupun sudah mencoba kuat tapi tetap nggak bisa bohong. Udah lelah, udah mau selesai Ketika lah gitu menjadi aja. tulang punggung keluarga. Baik. Betul. Nah, mohon izin tausiahnya ya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana saya Syifa, Saskia serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Teringat sebuah konten di sosial media seorang wanita yang mencurahkan isi hatinya yang sedang menjadi pekerja keras, lalu dia mengatakan apa itu independent woman, kalau bisa dinafkahi mah dinafkahi aja, kalau bisa di rumah aja terima tiap bulan di rumah aja, kalau bisa saya di rumah, bukan kalau bisa, memang begitulah seorang wanita Allah ciptakan. Wa bima anfaqu min amwalim, laki-laki itu ayat ini bukan untuk membela laki-laki saja tapi membela perempuan juga. Jadi jangan hanya laki-laki yang mau pakai ayat ini dengan mengatakan laki-laki itu adalah imam ya, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Memang, tapi wa bima anfaqu min amwalihim, perempuan itu dinafkahi oleh seorang laki-lakinya. Ketika jadi anak dinafkahi oleh bapaknya, ketika jadi istri dinafkahi oleh suaminya, ketika dia nanti jadi ibu kalau dia tidak mampu memang dinafkahi oleh anak-anaknya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan wanita lelah menjadi tulang punggung keluarga, betul, pasti akan ada lelahnya. Tapi ada yang perlu digarisbawahi, al-ajr, pahala itu ala qadril masyaqqah, itu berbanding lurus sama kesulitan hidup. Jadi kalau ada orang naik motor ke masjid dengan orang yang tidak punya motor, lalu dia jalan kaki, sama-sama dia ke masjid dengan jarak yang sama, itu mesti yang lebih lelah itu lebih besar pahalanya. Kalau ada orang puasa tidur terus, sama orang puasa yang harus bekerja cari nafkah yang halal, itu sama-sama puasa tapi bisa jadi lebih besar pahalanya yang sambil bekerja karena kesulitannya lebih berat. Subhanallah. Maka perlu diingat seorang wanita, bukan tugasmu mencari nafkah, tapi kalau terpaksa memang engkau menjadi tulang punggung keluarga, bisa jadi pahalamu lebih besar dibandingkan laki-laki yang sedang mencari nafkah. Kenapa? Sebenarnya bukan tugasmu tapi engkau terpaksa melakukannya karena dia adalah seorang wanita yang single parents, dia mesti menghidupi anak-anaknya, dia mesti mencari nafkah yang halal supaya terhindar daripada yang haram, maka pahalanya juga akan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Perempuan di masa Nabi SAW itu bukan tidak bekerja, banyak yang menjadi seorang perawat. Di peperangan itu kan laki-laki yang berperang, perawatnya itu perempuan. Bahkan banyak yang belajar ilmu kedokteran, ilmu perawatan tuh sama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bisa saja dia menjadi seorang yang bekerja tapi tidak melupakan daripada kodratnya sebagai seorang wanita.
Yang salah udah ada yang nafkahin masih mau capek-capek kerja sendiri. Katanya lebih nikmat kalau penghasilan sendiri. Tapi jangan sampai itu membuatmu merasa lebih mulia daripada suami. Oh Subhanallah. ya Allah, jadi sebenarnya boleh aja membantu tapi sebenarnya kodratnya di rumah wanita ya Ustadz ya. Betul, kan itu ada yang konten itu. Iya bener, kalau misal mau diurus gitu. Emang gitu ya perempuannya? Iya betul. Alhamdulillah. Sebenarnya kedok aja itu independent woman. Terima kasih banyak Ustadz Syam, Masya Allah. Tadi kan sudah dari point of view laki-laki, sekarang kita mau dengar dari point of view perempuan. Mohon izin Ustazah. Saskia. Nah senang nih aku nih kalau ada Ustazah, jadi point of view perempuannya tersampaikan gitu ya Ustazah ya. Saskia mau langsung nanya nih sama Ustazah Syifa. Lelahnya seorang wanita bukan perkara membereskan rumah seharian, terus juga bukan masalah kesibukan, iya ngurus anak-anak atau mungkin apa ya, mengurus keluarga atau mungkin karir gitu ya Ustazah ya. Nah tapi benarkah lelah terberat seorang istri itu adalah ketika pasangan tidak mau menghargai dan paham dengan situasi yang istrinya sedang rasakan. Isinya tuh ya rumah tangga menuntut istri saja. Nah bahkan seorang istri tuh merasa tidak dihargai atau bahkan istrinya kadang dibandingkan sama Ya orang Allah, lain. Sudah nggak bantu, nggak hargain, ngebandingin Nah, lagi ya. itu dia lengkap Laki-laki banget macam ya Allah. apa model Nah kayak gini itu gitu ya. dia, seneng nih aku nih, Insya seneng nih jamaah nih. Nah mohon izin tausiahnya ya Baik Ustazah. Kak Saskia, guru-guru saya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya curhatan deh ya. Saya nggak tahu curhatan dari mana, tapi pasti ada beberapa case ataupun kasus di mana ini realitanya seperti itu. Banyak perempuan-perempuan yang merasa lelah. Jadi sekali lagi perempuan nggak bakal lelah kalau dia nggak punya pembantu, dia nggak punya asisten rumah tangga, dia kerjakan sendiri. Yang penting suaminya bisa memberikan dua hal. Kata suaminya, saya nggak mau kamu kelelahan sendiri, maka saya berikan khadimah untuk membantu. Tapi ada suami yang nggak punya kemampuan untuk memberikan khadimah. Maka kata suaminya, saya tidak memberikan khadimah, tapi saya memberikan fasilitas terbaik. Ya, ada alat mesin cuci yang canggih. Kemudian lagi ada alat buat setrika yang langsung rapi bajunya. Ada alat cuci piring. Ini kan salah satu treat dari suami kepada istri agar istrinya tidak lelah. Bukan hanya fisik tapi juga mentalnya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang lagi rame nih Kak Saskia. Ada satu mungkin film yang bisa dijadikan ibroh pelajaran ya. Di mana perempuan-perempuan sekarang banyak yang bilang punya suami itu nggak perlu kaya. Nggak apa-apa hidup susah, yang penting ditreat sebagai ratu oleh pasangannya. Oh. Ya, dibela dalam keadaan apapun. Ini kan harapan semua perempuan. Yeah. Kenapa perempuan banyak yang hatinya lelah? Karena mungkin dia dikasih materi, dia dikasih segala hal fasilitas, tapi secara hati batin dia tidak terpenuhi. Dia tidak diratukan oleh pasangannya, tidak ada bonding yang kuat. Maka suami harus jadi pelipur lara buat istrinya. Tapi terkadang banyak suami yang jadi ujian buat istrinya. Nah Ya, bagaimana ini itu banyak, Ustazah? bukan banyak lagi, hampir rata-rata istrinya capek megang anak, istrinya capek beres-beres, suaminya asik main game. Suaminya asik dengan handphonenya, suaminya asik dengan dunianya sendiri. Bahkan banyak suami yang kalau dinasehati dia playing victim. Balikin ke istrinya, kamu gak tahu saya nyari nafkah, kok malah kamu ngomel-ngomelin aku, urus anak sendiri dan lain sebagainya. Ini saya yakin banyak perempuan yang rasa kayak gini di luar sana. Duh, saya juga yakin ini Masya FYP. Allah ya. Ya Allah, viral ini. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ajak para perempuan yang ada di rumah yang lagi nonton, yuk kita kuatkan lagi hati kita. Kita tuh yang dipengenin satu, ridho Allah sama surganya Allah. Ya Allah, saya taat sama suami, biarpun suami saya itu kurang lebih modelannya setengah Fir'aun gitu ya. Tapi dia bukan Fir'aun, hampir mirip kelakuannya kayak Fir'aun. Tapi saya tetap lillahi ta'ala ya Rob, saya pengen nyari ridho dan surgamu. Karena teman-teman semua, para bunda yang lagi nonton di rumah, bisa jadi jalan surga kita, para perempuan, bukan cuman taat sama suami yang solih. Tapi bagaimana jalan surga kita juga sabar menghadapi suami yang akhlaknya buruk. Saya pengen nangis nih jadinya. Jadi kadang-kadang ketika kita ngadepin suami
yang akhlaknya buruk, ucapannya suka memaki, kata-katanya tidak baik, bahkan sering membandingkan kita dengan perempuan yang lain, maka resapi. Bisa jadi sabarnya kita layaknya Asiyah, imra'ah Fir'aun, istrinya Fir'aun yang bahkan matinya saja itu berada di tangan suaminya. Itu ternyata menjadi jalan syurganya Ibunda Asiyah menuju syurganya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, salah satu perempuan pemimpin syurga selain Fatimah, Khadijah, dan Maryam, salah satunya adalah Asiyah imra'ah Fir'aun. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencontoh ketabahan, kesabaran dari Ibunda Asiyah ya. Jadi terus doakan pasangan kita, insya Allah mudah-mudahan Allah beri hidayah yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Ustazah Saria lagi nonton? Assalamualaikum Abi, nonton gak ya? Nonton sih. Nonton lah. Dong, insya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Sama-sama, Syifa. Kak Saskia. Nah di sini sudah didampingi sama Ustadz Maulana. Ada apa Ustadz? Saya mau masuk di segmen Ustaz bertanya, Kami menjawab. Saya mau nanya, Apa itu Ustadz? apa yang Saski lakukan kalau pada posisi lelah? Bobo. Bobo. Bobo, tapi lagi bobo nanti ada yang menetes. Bukan dari bibir yang menetes ya, tapi dari mata yang menetes. Oh gitu. Gitu. Tahu nggak? Menangis dalam bobo. Lelahnya seorang wanita itu ketika dia curhat. Oh gimana tuh Ustadz? Sambil nangis, curhat. Nah, Tahu? mau banget. Kita bahas. Mohon izin tausiahnya Ustadz. Buat semuanya, tanpa menggurui, kenapa ada pertanyaan seperti ini? Kenapa sih seorang wanita kalau ngoceh, marah-marah, atau curhat, bawahnya nangis saja? Cengeng ya, cengeng. Ya, ketahuilah, wanita itu lembut. Tapi bukanlah lembut. Lembut tapi bukanlah lembut. Wanita itu diibaratkan oleh Rasulullah SAW bagaikan bunga putri malu. Menjadilah wanita beriman itu bagaikan bunga putri malu. Bunga putri malu itu, mohon maaf, kalau kita lihat, mohon maaf ya, disentuh, ya itu, ditiup aja langsung kemudian jangan pegang itu bunga putri malu. Karena dia punya duri. Dia punya duri. Dan kalau dicabut, akarnya paling kuat itu bunga putri malu. Maka sosok wanita indah terlihat bagaikan bunga putri malu. Tapi disentuh lembut. Kemudian jangan pernah sentuh dia. Karena dia ada durinya. Dan kuat pendiriannya, akarnya. Itulah bunga putri malu. Lalu kenapa dia selalu cengeng kelihatan? Cengengnya itu adalah bentuk kasih sayang. Cengengnya itu adalah untuk mengeluapkan semua perasaannya. Karena wanita lebih mendahulukan kasih sayangnya, perasaannya dibanding logikanya. Maka sosok wanita itu kalau diminta pendapatnya harus 2 wanita kalau jadi saksi. Jadi kalau laki-laki 2, maka perempuan harus 4. Harus 4. Kenapa? Karena wanita itu lebih mendahulukan perasaan. Dikit-dikit nangis. Iya. Anaknya yang dipukul, dia yang nangis. Iya. Anaknya dimarahin, dia yang nangis. Iya ya Allah. Mana sih? Suaminya yang dizolimi sama orang lain, dia ikut nangis. Makanya. Jadi makanya laki-laki tuh jarang curhat sama istri. Takut istrinya nangis ya? Bukan, tambah beban. Oh ya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Masya Allah. Memang ya sebenarnya wanita mau sekuat apapun pasti ada masanya kok. Kita menangis apa sebenarnya nggak apa-apa. Keluarin aja, semoga semuanya bisa lega gitu ya. Dan jangan lupa berdoa juga sama Allah ya jamaah. Nah jamaah. Sekarang kita mau membacakan curhatan di sosial media lagi nih. Karena kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah
dari siapakah ini curhatannya? Dari @hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, apakah salah jika saya memutus komunikasi dengan salah satu abang saya yang pemabuk dan istrinya yang problematik, jauh dari Tuhan dan selalu merepotkan saya khususnya soal finansial. Di antara abang saya yang lain, dia yang paling banyak permasalahan hidup karena istrinya yang suka berhutang sana sini entah untuk apa. Bahkan si istri, maaf, durhaka kepada ibunya. Tidak mau minta ampun dengan segala dosanya yang sering merepotkan. Bahkan dia tega mencuri uang ibunya yang janda. Ya Allah, nauzubillah, bagaimana ini? Mohon izin Ustazah Syifa mungkin boleh memberikan tausiahnya. Masya Allah, kadang nggak semua keluarga itu baik ya, termasuk adik abang juga walaupun dia keluar dari satu rahim yang sama, tapi secara karakter, akhlak, agama pasti berbeda-beda. Tergantung nanti kita yang akan mengembangkannya mau baik seperti apa. Ketika kita dihadapkan dengan saudara yang Masya Allah akhlaknya buruk, tadi ngerepotin orang tua juga gitu ya. Apakah dosa kalau saya mutusin komunikasi silaturahim? Tentu dosa. Ya, karena mungkin dia bermasalah tapi kita tetap punya ikhtiar untuk bagaimana merubah dia dan keluar dari masalahnya. Maka orang yang mulia dan dia dapat hisabai yasir, kata Nabi SAW, salah satu ciri hamba yang nanti dihisap dengan hisapan yang mudah kelak di yaumil akhir adalah silman koto'aka. Orang yang menyambung tali silaturahim walaupun yang kawannya atau saudaranya mutusin. Jadi kata abangnya, saya emang gak mau komunikasi sama kamu gitu ya. Ini udah problematik, dia juga yang mutusin komunikasi, silaturahim tetap kita sambung tali silaturahim, kita nasehatin. Karena kalau bukan kita sebagai keluarga yang ngingetin, siapa lagi? Gitu. Jadi itu peran keluarga, adik kakak harus saling merangkul satu sama lain. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Syifa. Boleh Ustadz Syah menambahkan izin. Jadi yang dilarang adalah mutusin silaturahim. Bagaimanapun Allah yang takdirkan kita satu rahim, berarti ada tugas kita menyambung di sana. Tapi tidak dilarang untuk membatasi komunikasi. Seperti misalnya kita tahu nih, dia kalau nelpon pasti minjem duit. Kalau nelpon pasti minjem duit dan duit yang dia pinjam pasti dibeliin minuman. Ya Allah, gitu. ya Allah. Jadi membatasi komunikasi itu adalah bukan memutus silaturahim. Jadi kadangkala ada orang atau ada saudara yang menjaga jarak justru karena ingin menyambung silaturahim. Karena semakin saya dekat dengan engkau semakin terasa busuknya subhanallah akhlaknya. Maka dia menjaga jarak. Tapi bukan memutus silaturahim. Menjaga jarak komunikasi tapi tetap dekat di hati dengan cara mendoakan. Artinya setiap hari dia tidak pernah melaknat saudaranya. Ya Allah ya Rob, saya sedih sekali rasanya tidak komunikasi sama dia. Tapi mau gimana, mudah-mudahan dengan cara ini dia jerah gitu. Jadi nggak ada support buat finansialnya supaya dia tidak beli minuman lagi. Gitu. Nah betul banget, terjawab ya insya Allah ya hamba Allah ya. Nah terima kasih banyak Ustadz Syam. Sekarang pergantian personil dengan Ustadz Maulana. Mohon ganti izin pemain. Ustadz Maulana. Betul banget. Nah kita bacain lagi ya curhatan di media sosial. Ada siapa ya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau curhat. Saya berusia umur 23 tahun, di usia aku yang segini ada laki-laki yang mau berkenalan sama aku Pak Ustadz. Terus aku boleh-bolehin aja, 1 bulanan kami kenal. Aku bertanya tentang foto-foto dia di sosial medianya. Awalnya dia bohong Pak Ustadz. Dia bilang itu keponakannya demi menjaga perasaan saya. Berjalannya 4 bulan akhirnya dia jujur bahwa itu masa lalunya. Dan dia putuskan bahwa ingin ke rumahku untuk silaturahmi dan memperkenalkan diri bahwasanya ingin mengajakku ta'aruf menikah insya Allah. Nah yang saya tanyakan Pak Ustadz, gimana ya caranya agar dia bisa melupakan mantannya? Dan apa doa dan amalan untuk saya agar saya bisa yakin dan percaya bahwasanya dia pasti akan melupakan masa lalunya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang mungkin boleh nih dari sisi wanita Ustazah Syifa izin dijawab. Sebenarnya tidak ada salahnya gitu kan. Orang itu kan nyari jodoh nggak harus dia dapat, mohon maaf ya perawan dapat bujang juga gitu. Oh iya, pertama kali pacaran yang gitu ya. Lebih mulia kan bisa jadi ya Ustadz, betul ya. Kalau udah enggak di apalagi kayak Ustadz Maulana. Kasihan itu, enggak laku-laku dia. Tuh.
Jadi seperti itu. Mungkin kalau suaminya punya masa lalu, dia pernah menikah, punya anak, nggak masalah selama dia punya hubungan yang baik dengan anak dan mantan istrinya gitu ya. Karena bagaimanapun kan mereka harus tetap berkolaborasi untuk mendidik anak. Jadi bagi perempuan yang menikah dengan seorang duda yang punya anak, dia harus lapang hati dulu. Kenapa? Karena pasti suami saya akan berkomunikasi dengan mantannya untuk urusan anak. Dan nanti yang jadi pembatas adalah istrinya. Dan istrinya juga harus say hello, welcome, bagaimana membangun komunikasi dengan keluarganya. Maka saya salut kalau ada orang sudah bercerai tapi mereka tetap kompak mendidik anak. Bahkan ketika udah punya pasangan yang lain, pasangannya juga menerima keluarganya yang lama. Jadi gak ada masalah. Selama solih baik, bismillah lanjutkan. Tapi kalau ternyata nggak baik dan ternyata dulu mohon maaf pisah sama mantannya karena si laki ini problematik. Nah. Atau mungkin KDRT dan lain sebagainya. Mungkin boleh dikulik-kulik sedikit ya. Betul, biar kita nggak ngulangin kesalahan yang sama. Nah, Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Mohon izin Ustadz Maulana boleh menambah. Dari sisi laki-laki, mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, maka sosok laki-laki harus transparan. Keterbukaan itu penting, tidak boleh ada dusta. Karena 3 yang tidak boleh permainkan, nikah, talak, rujuk. Maka tidak ada salahnya, nanti ada perjanjian pranikah, itu paling penting. Karena sudah terlihat ada boroknya di awal, suka bohong. Ini sudah dia bohong bahwa dia ini adalah ponakannya, tahu-tahu itu adalah mantannya. Maka yang harus dilakukan tadi, buat perjanjian pranikah, dan kalau bisa betul tadi kata Ustazah Sipa, kalau ada pertemuan maka tinggal bagaimana caranya dia harus ada jembatan. Dan buat kita juga, kalaupun ada kejadian, aduh gimana nih aku saingan lah sama mantannya, maka seharusnya kalahkan dia dari sisi agama. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas tausiahnya. Mohon izin Ustadz Syam untuk closing hari ini kesimpulannya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan kami menciptakan manusia, diciptakanlah manusia itu lemah. Kalau disebut lemah berarti manusia ada batasannya. Para wanita itu mesti ada lelahnya. Lelaki pun demikian. Semua manusia mesti ada lelahnya. Tapi yang paling merugi kalau lelah udah lelah nggak ada hadiahnya. Yang enak itu lelah tapi ada hadiahnya. Lelahnya seorang istri solehah, hadiahnya adalah surga. Lelahnya seorang ibu yang solehah, hadiahnya adalah surga. Lelahnya seorang para pejuang nafkah yang halal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah jadikan lelahmu senantiasa lillah supaya ada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Maulana, dan Ustazah Syifa atas tausiahnya hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekarang saya Saskia Putri dan segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.